Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan aku. Ku tersesat, ditemukan buta, sekarang lihat. Selamat malam, khususnya bagi sahabat-sahabat yang ada di zona waktu Indonesia. Salam sejahtera buat Anda semua, calon warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Irwan Kabanga. Kita akan merenungkan sekali lagi firman Tuhan sebagai penghantar istirahat malam. Ayat renungan kita malam ini terdapat dalam Mazmur 41 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Ayat ini adalah mazmur tentang kebahagiaan bagi mereka yang memperhatikan orang yang lemah. Kebahagiaan itu lebih banyak lagi dijelaskan pada ayat yang kedua dan ketiga. Jika ada orang yang memperhatikan orang yang lemah, maka Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Ia akan disebut berbahagia di bumi. Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuh. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, Tuhan akan pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Ayat ini tampaknya berhubungan dengan firman Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Atau dengan kata lain, berbahagialah orang yang memberi, karena kepada mereka akan diberi. Saat ini saya ingin menceritakan satu kisah nyata. Diceritakan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil bernama Jezero di Bosnia. Nama Jezero itu sendiri artinya adalah danau. Karena memang di desa tersebut ada sebuah danau. Di sebelah barat laut danau tersebut tinggallah sebuah keluarga yang memiliki dua anak laki-laki. Namanya Zevat dan Khatib. Dan kepala keluarga tersebut bernama Smachom Malkok. Keluarga Malkok. Suatu hari di tahun 1990, sebelum terjadinya perang Bosnia, sang ayah memberi hadiah spesial untuk kedua putranya sebagai oleh-oleh sepulang dia dari perjalanannya ke Austria. Hadiah tersebut adalah akuarium dengan 2 ekor ikan emas. 2 tahun kemudian, tahun 1992, pasukan Serbia Bosnia masuk ke desa Jezero ini. Para wanita dan anak-anak pun melarikan diri untuk berlindung. Namun yang lelaki dewasa tetap tinggal dan melawan serdadu itu dan menyerang. Dalam peperangan itu, sang ayah Smachom Malkok terbunuh. Ketika istrinya yang bernama Fehima menyelinap kembali ke desa yang hancur untuk menguburkan suaminya dan menyelamatkan barang-barang mereka yang tersisa, dia melihat akuarium dengan 2 ekor ikan mas yang ada di dalamnya. Memandang sejenak dan bertolak dari rasa belas kasihan, sang istri ini, Fehima,
mengambil 2 ikan emas itu dan kemudian melepaskannya di danau sambil bergumam dalam hatinya, mungkin dengan cara ini mereka lebih beruntung daripada kita. 3 tahun berlalu, tepatnya tahun 1995. Fehima Malkok, sang istri, kembali bersama kedua putranya ke desa mereka, Hiezero. Di sana, tidak ada lagi yang tersisa, kecuali reruntuhan rumah mereka dan desa yang sudah porak-poranda. Namun ketika mereka berjalan di tepi danau, samar-samar mereka melihat sesuatu yang aneh di balik kabut dingin yang hinggap di atas danau itu. Dan tidak lama kemudian, mereka terperanjat ketika mereka dapati, ini yang disaksikan Fehima, sang istri, seluruh danau bersinar gemerlapan dari kilauan sisik ribuan ikan emas yang ada di dalamnya. Ibu Fehima pun menyaksikan. Saat itu, saya langsung teringat suami saya. 2 ekor ikan mas adalah sesuatu yang dia tinggalkan bagi kami untuk menjadi berkat yang tidak pernah kami harapkan sebelumnya. Tahun-tahun selanjutnya, Fehima Malkok dan kedua putranya mulai memelihara, mengelola, dan menjual ikan mas dari danau tersebut. Dan dalam kurun waktu 3 tahun saja, tepatnya tahun 1998, rumah-rumah, toko-toko, dan kedai kopi di seluruh wilayah itu memajang akuarium yang berisi ikan mas dari desa Hiezero. Dan dari hasil ternak ikan mas ini, rumah keluarga Malkok dibangun kembali dan bahkan menjadi salah satu yang terbesar di desa tersebut. 2 mobil baru diparkir di depan rumah mereka dan keluarga menyaksikan berkat peninggalan sang ayah tercinta. Anak pertama mereka, Zevat Malkok, tak henti-hentinya mengatakan, "Ini adalah hadiah istimewa dari ayah kami." Kisah nyata ini Anda bisa dapati di San Diego Union Tribune tertanggal 7 Juni 1908. Dari kisah nyata ini, kita dapat memahami bahwa tiap orang tidak pernah bisa meremehkan apa yang dapat dihasilkan oleh hadiah cinta atau tindakan dari sebuah kebaikan yang mungkin hanya kecil saja. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, "Berilah dan itu akan diberikan kepadamu." Kapanpun kita memberi, tidak peduli seberapa kecilnya pemberian kita, Tuhan memberkatinya dan menggunakannya untuk mencapai hal-hal yang besar. Yesus memberkati bekal makan seorang anak laki-laki dan kemudian menjadikan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti itu sebagai berkat bagi 5.000 orang. Demikian juga Yesus dapat memberkati apapun yang kita berikan kepadanya. Walaupun kecil saja, Ia akan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kisah keluarga Malkok ini juga merupakan perumpamaan tentang kasih Tuhan yang terus bekerja bahkan di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, kekacauan, dan permasalahan. Sementara perang di Bosnia berkecamuk, angka kematian meningkat di daratan. Justru sebaliknya, kehidupan di bawah permukaan air danau desa Hiezero meningkat dan berkembang. Dari 2 ekor ikan mas menjadi beribu-ribu ikan mas. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan masalah sekalipun, kemurahan Tuhan
tetap dapat dinyatakan dengan jelas. Di tengah-tengah keadaan dunia kita ini, di antara pandemik yang mewabah sekalipun, pekerjaan kasih karunia Tuhan tetap dapat dinyatakan. Dan apapun yang kita berikan sebagai bagian dari menerima berkat tabiat Tuhan, yaitu berkemurahan terhadap orang lain, itu juga akan menjadi mujizat yang besar di tangan Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah, karena Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, dan ia akan disebut berbahagia di bumi. Mari kita menerima janji berkat kebahagiaan ini. Kebahagiaan menjadi orang yang murah hati, karena sekecil apapun kemurahan hati kita, menjadi bagian dari berkat menerima janji Tuhan untuk sekarakter dengan Dia, maka hasilnya adalah dapat menjadi mujizat yang besar bagi siapa saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk malam hari ini. Kami diingatkan kembali betapa bahagianya orang yang berkemurahan, memiliki karakter seperti karakter Kristus. Hal kecil apapun yang kami berikan, Tuhan dapat gunakan untuk menjadi mujizat yang besar. Bantu kami Tuhan untuk menerima janji berkat kebahagiaan ini dan semakin diserupakan dengan Yesus Kristus. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami yang banyak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat tidur, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Tuhan memberkati. Lebih kasih Tuhan